lagi bersama dengan Teacher Ellen, Teacher Krisan, Teacher Steven, dan Meno. Apa kabar adik-adik di rumah? Pastinya luar biasa karena Tuhan Yesus kita luar biasa. Haleluya. Sebelum kita memuji Tuhan, kita akan berdoa dulu adik-adik. Yuk Teacher Krisan silakan. Yuk mari adik-adik kita berdoa dan tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami ingin memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan hadir dan menyertai ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Yuk mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Siap memuji Tuhan. Teacher Ellen undang di rumah bangkit berdiri. Kita akan menari bagi Tuhan. Haleluya. Oh terima kasih Tuhan. Siap ya? Katakan bersama. Dikepak-kepakan sayapnya, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyangkan kakinya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Katakan sekali lagi. Dikepak-kepakan tangannya, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyangkan kakinya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Adik-adik tetap bersuka cita, kita akan memuji Tuhan dengan segala yang Tuhan ciptakan. Haleluya. Siap ya? Terima kasih Tuhan. Anak monyet di atas pohon, anak burung di dalam sangkar, anak cacing di dalam tanah, anak Tuhan di dalam gereja. Haleluya. Panjang muka namanya kuda. Yes. Panjang namanya gajah. Panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Goyang kiri, goyang kiri, haleluya. Goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke goyang kiri, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Tepuk tangan buat Tuhan. haleluya. Haleluya. Tuhan kita baik, ada amin. Amin. Amin, puji Tuhan. Nah adik-adik, mulai minggu ini dan sepanjang bulan Juli kita mau belajar tentang binatang, Teacher Krisa. Wah, binatang apa ya? Iya, adik-adik tahu nggak? Di Alkitab itu ya juga dikatakan bahwa Tuhan bisa memakai binatang, Teacher Krisa. Betul. Gimana ya caranya? Nanti nih Teacher Krisan, Ya. kita mau belajar di firman Tuhan, ada keledai yang bisa berbicara. Wow, hebat ya. Iya,
Pasti Teacher Krisan penasaran ya? Penasaran? Penasaran ya? Baik adik-adik seperti Teacher Krisan yang penasaran harus dengar firman Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup memakai segala ciptaannya untuk memuliakan Betul, namanya. amin. Mari kita siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan adik-adik. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau bersyukur bahwa Yesus kita adalah Yesus yang sangat mengasihi setiap kita. Yesus yang baik, yang hadir saat ini di rumah adik-adik, di tempat ini, bahkan di hati kita semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kehadiran-Mu memberikan kemenangan. Kehadiran-Mu memberikan pemulihan. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Kau hadir dalam hidup kami dan mampu memberi kemenangan. Mari adik-adik katakan sekali lagi. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan. Mari dengan lebih sungguh katakan, ku yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan,
Lihat nih, Teacher Berta bawa apa? Ya, aku bawa binatang apa ya? Siapa yang tahu ini binatang apa? Apa? Hah? Bukan kuda. Tapi ini memang mirip kuda sih. Yang benar adalah keledai. Ya, tadi siapa yang jawab keledai? Wah, hebat. Selain melakukan perjalanan yang jauh, mereka juga bisa membawa barang-barang yang begitu berat dan banyak loh adik-adik. Karena itu dia kelebihan keledai, mereka sangat kuat. Dulu orang-orang kalau melakukan perjalanan jauh, mereka membawa keledai. Nah adik-adik, siapa yang tahu bunyinya keledai? Iya, ada yang mirip tuh. Nah, menurut kalian keledai ini bisa bicara nggak? Iya, pastinya keledai nggak bisa berbicara seperti kita ya. Tapi hari ini ada yang luar biasa. Keledai ini bisa bicara. Wow, kalau kalian penasaran, yuk kita siap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Katanya keledai bisa bicara. Wow, selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik Menorastar. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Saat ini Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu mau mendengarkan firman-Mu. Kami minta supaya Roh Kudus-Mu yang membuat kami mengerti setiap firman Tuhan yang mau Engkau nyatakan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Suatu hari, Balak, Raja Moab, melihat bangsa Israel mendirikan perkemahan dekat Moab. Balak takut karena dia tahu bahwa bangsa Israel bisa menghancurkan segala musuhnya. Lalu Balak dengar bahwa ada seorang kuat bernama Bileam yang dapat memberkati atau mengutuk orang. Lalu Balak mengirim utusannya ke Bileam dengan membawa sejumlah uang yang besar supaya Bileam mau mengutuk bangsa Israel. Tapi malam itu Bileam didatangi Tuhan dan Tuhan berbicara bahwa Bileam tidak boleh mengutuk bangsa Israel karena bangsa Israel diberkati oleh Tuhan. Ternyata Balak gak menyerah loh adik-adik. Dia kali ini mengirim pejabatnya supaya membujuk Bileam supaya ikut. Kali ini ternyata Tuhan membiarkan Bileam untuk pergi ke Moab dengan membawa keledainya. Di perjalanan, keledai melihat malaikat Tuhan yang membawa pedang. Karena kaget, keledai lalu berbelok dan masuk ke padang. Karena marah, Bileam mengambil tongkat dan memukul keledainya. Bileam lalu membawa keledainya dan kembali melanjutkan perjalanan. Lalu ketika sampai di jalan sempit di antara kebun anggur dan tembok, keledai melihat malaikat Tuhan itu lagi. Lalu keledainya menabrakkan diri ke tembok dan kaki Bileam terjepit di antaranya. Bileam marah sekali dan dia memukul keledai itu lagi. Setelah itu, Bileam melanjutkan perjalanannya menuju Moab. Di jalan sempit, keledai itu melihat malaikat Tuhan lagi. Lalu keledai itu tersungkur bersama Bileam. Bileam sangat marah dan memukul keledai itu sampai yang ketiga kalinya. Tiba-tiba Tuhan membuka mulut keledai itu dan tiba-tiba dia berkata, "Apa yang kulakukan kepadamu sampai kamu memukul aku sampai 3 kali?" Bileam langsung menjawab, "Karena kamu mempermainkan aku. Andai saja aku punya pedang di tanganku, aku pasti akan membunuhmu." Lalu Tuhan membuka mata Bileam sehingga dia bisa melihat malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan itu berkata, "Mengapa kamu memukul keledaimu sampai 3 kali? Dia justru menyelamatkan kamu. Kalau kamu melanjutkan perjalananmu, aku pasti akan membunuhmu." Bileam sadar bahwa dia tidak diizinkan untuk pergi ke Moab. Lalu dia berkata sama malaikat itu,
kalau Tuhan tidak mengizinkan aku untuk pergi ke Moab, aku akan pulang. Tetapi malaikat itu mengizinkan Bileam untuk pergi ke Moab. Di sana dia harus berkata seperti yang Tuhan katakan. Lalu Bileam pergi ke Moab dan di sana dia memberkati bangsa Israel. Nah, adik-adik, dari cerita tadi kita dapat belajar bahwa Tuhan ingin selalu kita taat kepadanya. Tuhan tahu kalau kita mau berbuat salah dan Tuhan pasti tegur kita. Dari mana sih Tuhan menegur kita? Apakah dari keledai seperti cerita keledai Bileam tadi? Bukan, dari papa, dari mama, dari oma, dari orang-orang sekeliling kita yang mengasihi kita. Jadi kalau papa atau mama negur kita, kita jawab, iya mama, iya papa, dan kita ikuti. Tuhan ingin kita selalu taat kepada Tuhan melalui orang-orang di sekeliling kita yang mengasihi kita. Nah, adik-adik, untuk Bible Memory Verse minggu ini adalah Mazmur 150 ayat 2. Pujilah Dia karena keperkasaannya. Nah, adik-adik, untuk activity challenge minggu ini, adik-adik bisa membuat segala sesuatu art and craft yang berbentuk keledai. Nanti dihias dengan yang rapi, yang bagus, sekreatif mungkin. Nanti dikirimkan ya ke Teacher Berta. Shalom teman-teman, aku mau menyebutkan 9 buah roh. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. 9 buah roh. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Lagi. Buah-buah roh yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Adik-adik Menora Stars, pasti hari ini sangat diberkati dengan ibadah kita. Ada amin? Amin. Yes, puji Tuhan. Nah, hari ini tadi kita belajar tentang apa ya, Teacher Krisan ya? Hari ini kita belajar tentang binatang yang dapat berbicara. Binatang yang dapat berbicara. Iya Kak, binatang itu adalah binatang keledai. Keledainya si Bileam. Tuhan buka mulutnya supaya bisa bicara. Aduh, hebat banget ya, Tuhan kita keren ya. Oh, Tuhan pastinya. sanggup pakai setiap ciptaannya untuk kemuliaan Betul. namanya. Amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan adik-adik, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saat ini kita akan berdoa penutup. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini karena kebaikan dan anugerah Tuhan setiap Amin. kami diberkati dengan ibadah kami hari ini. Roh Kudus pimpin kami terus dalam kebenaran Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.